hujan es. Pengen seletak. Ini namanya hujan es gitu. Ya merah tua, cuman ya di satu lokasi. Kayak ini di awalnya terbentuk itu dibuka sama ini ditempel, di turi sudah mulai terbentuk. Ini saat ini hujan es di turi di kerto. Nah ini saat di kota. Memang pada 2 hari ini, tanggal 2 Maret dan tanggal 3 Maret, di wilayah Yogyakarta ini mengalami hujan es. Namun pada tanggal 3 ini, area terjadinya hujan es ini lebih luas. Jadi untuk tanggal 3 ini ada di Kapanewon Turi, Kapanewon Sleman, dan kota Yogyakarta hampir sebagian besar. Nah, namun fenomena hujan es ini terjadi sebenarnya ini adalah fenomena alam biasa yang sering kita jumpai pada saat musim hujan maupun pada saat masa pancaroba. Nah, karena ini lazim terjadi, tetapi memang tidak sering, di mana kondisi terjadinya hujan es ini dapat terjadi apabila kondisi dinamika atmosfer di suatu area tersebut mendukung untuk terjadinya hujan es, di mana di suatu area itu ada awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Nah, kemudian setelah terbentuk awan-awan cumulonimbus, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah pada saat jam 7 pagi sampai jam 10 pagi biasanya ini ada selisih suhu udara yang cukup signifikan atau mencolok, itu lebih dari 4,5 derajat Celcius. Nah, kita pantau di kantor kami di BMKG Melati, ini selisih udara, suhu udara tanggal 2 kemarin dan tanggal 3 ini di atas 5 derajat Celcius, sehingga ini mendukung terbentuk atau terjadinya hujan es. Nah, di samping itu, kelembapan udara di lapisan 700 milibar atau sekitar 3000 meter ini terpantau atau termonitor cukup lembab, yaitu berkisar antara 70 hingga 80%. Nah, jika syarat-syarat itu sudah terpenuhi dan mendukung, proses konveksi terjadinya hujan es ini terus berlanjut karena memang udara cukup labil sehingga naik terus ke lapisan yang lebih atas. Karena dorongan energi yang sangat kuat dan proses konveksi yang sangat kuat, udara yang labil tersebut terangkat sampai lapisan freezing level atau terangkat sampai lapisan titik beku, sehingga titik-titik air yang berkondensasi ini menjadi kristal-kristal es. Nah, karena kristal-kristal es terbentuk ini semakin padat dan semakin besar, maka udara labil yang mendorong naik ke atas sudah tidak mampu lagi menahan butiran-butiran es, sehingga butiran-butiran es tersebut juga jatuh ke bawah bergesekan dengan udara di sekitarnya. Jika udara yang bergesekan dengan butiran-butiran es ini dorongan ke bawahnya cukup kencang, maka butiran-butiran es biasanya yang jatuh ke tanah lebih cepat sehingga butiran-butiran es masih besar.
Tetapi apabila dorongan udara ke tanah atau ke bawah tidak terlalu kencang, itu biasa butiran-butiran esnya semakin mengecil karena sudah bergesekan dengan udara di atmosfer. Nah, sebenarnya fenomena hujan es ini memang secara signifikan tidak terlalu membahayakan, tetapi kita juga harus tetap waspada. Apabila terjadi hujan es, kita menghindari dengan berlindung atau berteduh di bangunan yang tidak rusak oleh hujan es. Jangan berteduh di atap seng yang sudah keropos sehingga kalau terjadi hujan es dia akan berlubang. Berlindunglah di ruangan atau gedung yang tahan terhadap butiran es. Kemudian kita juga berlindung di daerah-daerah yang aman, yang biasanya juga disertai dengan angin kencang. Kita berlindung di daerah-daerah atau bangunan yang aman. Nah, kami juga menghimbau masyarakat untuk update terus informasi cuaca dari BMKG, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, namun tetap waspada karena musim hujan masih berlangsung, potensi terjadi cuaca ekstrim masih berlangsung sampai awal Maret, dan kami prediksikan pancaroba terjadi pada bulan April. Nah, masa pancaroba juga bisa berpotensi terjadinya hujan es. Namun update terus informasi BMKG. Artinya untuk selanjutnya atau beberapa hari ke depan masih berpotensi terjadinya hujan es, Ibu? Masih bisa berpotensi terjadi. Karena memang pada saat musim hujan dan pada saat masa pancaroba ini berpeluang terjadinya hujan es masih bisa terjadi. Namun memang tidak semuanya terjadi karena biasanya perbedaan suhu udara yang mencolok itu harus dipenuhi dulu di suatu area. Tetapi itu bisa terjadi di daerah tropis, bisa dari di subtropis, perkotaan, dataran tinggi maupun pegunungan bisa terjadi.